Halo guys, welcome back with me again, Jay Ryan. Dan kali ini gue bingung banget kenapa sekarang tuh konten tuh aneh-aneh aja ya. Ada aja Google interview segala gitu. Kita kayak gue nggak pernah ngecek nama gue Jay Ryan Carson apa gitu. Orang-orang nyari ke gue di Instagram, di YouTube gitu, ataupun juga di Google. Tapi sekarang kayak lagi ngetren nih. Nah gue mau iseng-iseng mau coba juga Google interview kira-kira nama gue itu orang-orang biasa carinya apa. Tapi gue nggak mau sendirian karena kayaknya aneh banget gitu. Kalau gue sendirian nyari-nyari nama gue di Google. Gue hari ini sama temen gue, Rika Harsha. Bro, apa kabar? Yoi, Mantap kabar baik bro. Gue lama gak ketemu, terakhir kita 2 tahun lalu ya. Yoi. Trip, apa nama itu? Kita ikut Cruise. cruise. Waktu Yeah, itu cruise. ada kayak beberapa influencer, Yeah. kayak ada 15 influencer kita jalan-jalan naik cruise. Ya buat fun ya. was Belum zaman fun. COVID tuh ya. Belum zaman COVID. Aduh. Terus lu juga sekarang nggak bisa ke Jepang ya, nggak bisa snowboarding ya? Nah itu dia yang gue nyeselin sih. Gue lagi mikirin gimana caranya gue supaya bisa buru-buru balik main salju. Iya. Karena gue nggak rela bro. Nunggu setahun lagi tuh kayaknya. Itu alat lu punya sendiri kan? Ada gue udah ada 4 set. Tuh, nggak kepake. Ini kenapa sih bro lu suka banget snowboarding? Gue dari dulu sebenarnya pengen banget snowboarding. Waktu awal gue kayak sekolah di Australia, cuma kan di kota Perth itu nggak ada salju, Yeah. karena kan memang lebih kayak ke pantai ya. Yeah. Nah, lu harus terbang kayak ke Melbourne. Dan waktu itu namanya kita sekolah kan kita nggak punya waktu. Nah, apparently kayak udah kerja, gue selalu pengen tapi baru kesampaian kayak beberapa tahun terakhir. Setelah udah punya duit banyak. Iya, well memang Mahal-mahal it's kan, not cheap ya. alatnya mahal kan? Kayak buat menurut gua kayak satu tripnya aja yang paling murah, lo harus berangkat kira-kira untuk kayak the whole trip. Maksudnya kayak dari Iya, iya. terbang, akomodasi, terus makan, sama yang kayak bayar gondola dan segala macam. Ya considering 20 sampai 30 juta itu udah keluar ya? average. Tapi biasanya itu baru belum termasuk alat tuh. Iya. Karena alatnya lagi bisa 30-40an Iya. juta lagi sih. Aduh, terus juga lu suka wakeboarding ya? Kayak hobinya itu aneh-aneh loh. Dikas ini. Biasa tuh hobi kan main bola, badminton, bowling, Tenis, ya, gitu ya. Ini olahraganya cukup ekstrim dan susah tuh di Indonesia. Mesti cari bener salju juga ya. dulu. Ya, bener juga sih. Tapi inilah uniknya Rika. Lu masih ini nggak sih? Itu My Trip? Udah nggak ya? Nggak, gue di pensiun ya? My Trip udah lama banget nggak di My Trip. Gue memang udah terakhir itu, trip gue terakhir akhir 2018. Lalu ya gue masih ngelakuin traveling, gue juga ada konten buat YouTube channel sendiri. Tapi memang lebih banyak kayak bikin vlog naik gunung. Tentang naik Gitu. gunung ya isinya ya. Iya. Ya. Sekarang lu kesibukannya apa bro? Macam-macam. Kalau traveling gitu. Selain traveling bikin vlog YouTube, gue ada lagi syuting buat kuliner. Kuliner. Namanya kayak makan receh. Jadi memang kita kayak explore menu-menu yang simple, sederhana, tapi Street food rasanya yang tasty gitu loh. Walaupun yang menunya bisa dibilang ya menu-menu simple, tapi ternyata kalau lu explore beberapa tempat yang cocok banget, itu sebenarnya banyak kayak tempat-tempat yang kayak hidden gem gitu. Itu di Trans 7. Di Trans 7. Trans 7. Ya. Siap, tuh buat nonton ya. Mau cek-cek makanan-makanan yang di tempat-tempat tersembunyi. That's right. Yang kece. Ini bro, lu pernah nggak nge-search nama lu di Google? Enggak, gue gue juga baru tahu nih. Ternyata ada konten kayak beginian. Gue nggak pernah search nama gue. Kayaknya agak gimana gitu ya. Tapi kalau kayak mau cari seseorang, gue pasti dong search nama orang. Ya. Jadi itu di Google itu, nggak Google doang sih, di YouTube juga bro. Oh gitu. Jadi itu orang-orang kadang-kadang secara otomatis tuh buat mereka tuh di engine search-nya, itu akan muncul, bisa kita ketik nama Rika Harsha. Nah itu akan muncul deretan-deretan pertanyaan-pertanyaan atau orang-orang yang sering cari di kita. Misalnya, kalau gue tuh paling banyak, gue pernah coba iseng sekali di YouTube tuh, di atas tuh skincare. Padahal, padahal gue juga nggak pakai skincare amat gitu loh. Tapi orang kayak kepo. Lo pernah ini nggak bikin review tentang skincare? Gara-gara itu akhirnya gue bikin. Oh gara-gara itu? Gara-gara itu akhirnya gue bikin kayak gitu. Nah jadi kayak gitu-gitu tuh. Nah sekarang udah disiapin sama tim gue. Gue pun juga nggak tahu apa aja yang ada tulisan-tulisan di sini. Pertanyaan-pertanyaan apa orang yang cari tentang gue. Oh nama gue di sebelah situ. Kita akan buka satu persatu bro dari awal. Gue buka lo dulu ya. Ya. Kita buka yang pertama. Oke, yang pertama Rika Harsha. Harsha tuh Harsha sih bro panggilnya. Harsha. Masuk gak? Rika Harsha menikah. Oke, terus gue harus jawab gitu maksudnya? Iya, lo menikah dengan siapa? Kayak gue setahu gue lo single bro. Kok di sini menikah? Kenapa orang-orang kepo lo menikah? Oh jadi ini yang pertama itu adalah yang di search Menikah. yang paling banyak. Paling banyak orang kepo tentang lo. Jadi orang kira lo tuh udah menikah atau belum gitu. Belum bro. Hah? Belum bro. Terus kenapa bisa tiba-tiba orang nge-search menikah? Apakah lo pernah ada gosip berhubungan dengan selebriti siapa gitu? Dulu-dulu nggak tahu deh. gosip. Gue nggak tahu deh. Justru tahu gue sih, gue nggak pernah banget masuk yang namanya tabloid. Gue nggak pernah kayak diajakin interview untuk kayak yang kayak gosip-gosip. Iya. Karena menurut gue nggak pernah share. Misalkan gue pacaran gitu.
gue nggak pernah share gue punya activity dalam bentuk sosial media. Oke. Jadi itu maksud gue ya we keep it private aja gitu. Berarti karena itu orang kepo. Lu tuh udah punya pasangan atau belum? Gitu. Iya, oke. Fair enough. Terus pasangannya gimana bro? Ketika orang nge-search ini bro? Ya nggak apa-apa sih, emang sekarang gue memang gue belum nikah. Memang in the proses memang lagi nyari juga. Cuman kan namanya nyari itu nggak kayak lu nyari kerjaan, nyari program syuting. Maksud gue, menurut gue ini memang gue rasa satu waktu yang gue nggak bisa buru-buru. Mungkin kalau gue dari dulu udah buru-buru, oke gue pengen merit karena apa? Karena teman-teman gue merit atau karena gara-gara takut kayak ketuaan segala macem. Gue mungkin sampai sekarang gue yakin gue mungkin udah kayak kandas setengah jalan sih. Gue yakin karena menurut gue kayak gue belum prepare kayak mentally dan gimana pun juga terlalu buru-buru. Gue rasa ya mungkin alasannya kenapa sekarang mungkin Tuhan punya rencana lain ya gue rasa. Tapi lu sekarang udah siap dong lah ya? Sebenarnya tiba-tiba udah ketemu, tiba-tiba besok ketemu sama cewek gitu kayak, oh klik banget, oh siap. So far sih belum. Oh so far masih belum juga. Kayaknya nggak juga sih, karena mungkin kenapa gue juga kayak ibaratnya nggak terlalu concern kayak memang terlalu fokus. Kan gue memang banyak traveling dan gue memang kayak itu tadi lah, gue bisa kadang-kadang gue traveling, gue lama banget, gue nggak pulang. Ya jadi mungkin juga pada saat gue pacaran, cewek gue juga komplain. Ini kok kayaknya lebih banyak gini ya. Jadi gue rasa gue belum ketemu juga yang pas kita bisa sama-sama kayak give and take gitu loh. Oke, berarti lu masih cari traveler juga bro? Ya, dulu juga sebenarnya cewek juga traveler sih. Iya. Jadi ya, I don't know sih. Belum sih. Oke. Belum menikah. Ya. Jawabannya belum. Kepo-kepo belum menikah. Nah sekarang gantian bro. Oke. Sekarang we gonna pick number 1 for J. Agama. Kenapa Oke, J. Ryan Carlson, agama. Kenapa orang nyari-nyari kepo sama agama gua? Agama gua adalah Nasrani Kristen. Oke. Emang gua ada muka-muka agama yang lain gitu? Nggak tahu bro, mungkin kalau lu... Tapi kalau gua pakai brewokan kadang-kadang emang orang nggak nge sih kalau gua Kristen. Mungkin kalau lu agak-agak brewok jadi kayak orang-orang Turki bro. Betul. Iya kan? Gua waktu itu ke Israel, ke Mesir. Di Mesir tuh dikira tuh gua temannya mereka. Mereka bingung kok gua ngomong bahasa Indonesia gitu. Karena waktu itu gua brewokan banget. Plus lu tinggi bro. Jadi kan kayak bener lah, nggak kayak orang Indonesia tapi kayak orang lokal lah. Betul. Ya jadi gua Kristen ya. Oke. Yang kedua, Rika Salsa. Udah gitu doang, jawaban lu pendek amat. Apa lagi? Kau kan jelasin panjang lebar, lu cuma gue gini doang. Ini jawaban lu panjang bro. Nih, Rika Salsa biodata. Biodata. Kayak zaman-zaman SD tau nggak? Dulu gua tuker buku kan. Biodata. Nama lengkap, agama, oh gitu. lahir, makanan kesukaan, mikes, minuman kesukaan, hobi, biodata. Biodata. Kayak ngelamar kerja jadinya gue. Biodata apa nih? Ini biodata apa nih? Ini kan panjang lebar nih, ya kan? Ya, nama lengkap bener Rika Salsa ya? Ya. Karena juga kadang-kadang banyak yang nanya, nama gue itu nama panggung atau nama beneran? Which is, ya nama beneran. Gue nggak pernah ganti. Kayak nama di Instagram gue, nama YouTube, sampai kayak Twitter dan Facebook pun juga pakai nama gue gitu. Gue nggak pernah ganti-ganti sih. Tinggi bro? Tinggi gue 176. 176. Ya. Badan? Sekarang berapa ya? Nggak pernah ngitung sih. Gua rasa sih 70 lah adalah I guess ya. Hobi, lahir dari hobi deh. Hobi gue suka olahraga yang ekstrim. Gue suka wakeboard, gue suka manjat snowboard, gue suka manjat gunung, gue suka diving. Itu dia sih bener ya. Gue nggak ada olahraga yang kayak yang lompat skydiving pernah? Pernah, tapi kan gue nggak ngelakuin sendiri. Itu kan gue memang tandem kayak gitu. Ya, tapi gue udah pernah. Gimana rasanya bro? Seru banget. Gue mau lagi sih sebenarnya. Kalau ada kesempatan, menurut gue salah satu momen yang menurut gue itu thrill, walaupun kayak cuman free fall-nya itu kayak cuman 1 menit deh kalau nggak salah. Tapi itu udah deh, lu harus cobain deh. Itu goks banget. Yep. Oke, lanjut. Ini soalnya pertanyaannya nggak detail. Ya, jadi yang lebih spesifik dong. Nah, pertanyaan kedua. J. Ryan Carlson IG. Gampang udah, itu aja namanya. Ini kan? Iya. Come on guys. Nggak ada pertanyaan yang lebih interesting dong kayaknya. J. Ryan Carlson ya, udah lanjut. Pokoknya memang bisa tamunya lu, berarti lu harus ini kayak udah di set nih kayaknya. Sama. Oh sama. Rika Salsa Instagram. Ya well, seperti Instagram gue ya sama gue. Lanjut. Next berikutnya, J. Ryan Carlson skincare. Gua rasa lu cocoknya tuh jadi kayak brand ambassador produk skincare apa. Tapi nggak apa-apa, abis ini gua akan bikin konten skincare nanti sore bro. Abis itu gua bikin. Gitu ya? Gua pernah bikin sih akhirnya. Jadi skincare gue tuh gak ribet-ribet. Gue tuh kalau pagi tuh pakai sunblock aja. Karena orang-orang bilang katanya dia lu masih muda pakai sunblock lah, nanti takutnya 10 tahun lagi. Sunblock? Really? Di dalam kota gini sunblock? Iya katanya begitu. Katanya. Karena kita keluar ketemu
kan kita kan kerjaan di luar terus mobile kemana-mana kan, terpapar sinar matahari, sinar UV dan lain sebagainya. Oke. Katanya Gua baru tahu. Katanya Oh gitu. perlu buat nanti 10 biar nggak terlalu cepet-cepet keriput amat lah katanya begitu. Jadi ya udah gua nggak tahu, gua pakai aja udah. Oke. Gua pakai juga yang gampang. Tapi itu lu taunya karena memang lu baca dari orang lain gitu. Enggak sih, orang-orang suka nanya-nanya ke gue skincare apa, gue nggak pakai apa-apa. Terus mereka suggest kayak ya udahlah. Oke. yuk. Apalagi dapat gratisan ya. Apalagi dapat gratisan. Sampo gue nggak ada gratisan. Yang gratisan serum. Ada malam-malam gue pakai itu serum. Oke. Berarti lu buat cowok mah lengkap juga ya? Enggak sih, jadi gue pakai gara-gara di endorse bro. Oke. Terus kata bapaknya disuruh pakai gue. Ya udah gue pakai, katanya bagus, mahal tuh gitu. Iya. Kalau yang bapak lu ini sih gue tahu sih bro. Dia udah mirip inilah artis Korea lah. Level perawatannya sama artis Korea itu beda-beda tipis lah. Beda tipis ya. Jadi kalau gue tuh pagi pakai sunblock, kalau malam tuh paling gue aloe vera sih. Yang Nature Republic itu kan pakai aloe vera doang kalau malam. Setahu gue aloe vera kalau lu kulit lu kebakar nih, misalnya lu kayak berjemur, betul. kulit lu kayak ngelupas atau kayak kering yang udah retak-retak tuh, itu lu pakai aloe vera. Iya benar. Tapi juga kalau gue pakai itu kenapa? Karena buat gue enak aja kayak dingin kenyal gitu loh bro. Kayak kenyal nggak asik banget bahasanya ya. Oh gitu. Berasa lebih seger aja bro. Oke. Berasa lebih segar. Gue pakai itu setiap malam. Tikas Harsa Elmen, emang doi Elmen. Iya. Tahun Jadi berapa, bro? gue 2010. Jadi memang asal mula gue sebelum masuk ke entertainment, dulu gue pernah kerja di kantor swasta gitu loh. Waktu itu gue kerja di Kota Lampung. Gue pegang kayak main dealer distributor untuk motor Suzuki waktu itu di Lampung, satu provinsi. Gue ngantor di sana, tapi yang menyebabkan gue pindah haluan gara-gara gue jadi juara Elmen di 2010 wakilin Kota Lampung. Tapi waktu lo kerja itu udah lo nge-gym gara-gara ada Elmen atau lo emang udah nge-gym dari dulu? Enggak sih, waktu itu karena gue kerja, which is kan kalau orang udah masuk kerja rutinitasnya pagi-pagi pulang sore, nggak ada olahraga kan. Nah waktu itu ya karena lagi sibuk kerja ya istrinya ya makin gemuk. Gue pikir dong ini gimana caranya nih gue pengen balikin badan, which is waktu itu pilihan gue nggak terlalu banyak lah, kayak ada yang bilang begini. Terakhir yang gue coba adalah nge-gym. Nah, dan di gym itu waktu itu gue ketemu banyak teman-teman yang memang bisa kayak ngasih input, ngasih tahu tentang lo harusnya makannya begini, olahraganya begini gitu. Dan kayaknya dari situ gue ngerasa kalau gue di sini kayaknya gue akan lebih cepat dapetin hasil ketimbang kayak oke deh gue olahraganya misalnya kayak main basket, cuman main-main doang ya kan, tapi kan lo belum tentu dapat hasil yang lo mau. Nah dengan waktu itu gue ke gym, gue dapat progres lebih cepat. Nah dan waktu itu juga memang ada namanya audisi. Gue ikut tuh 2009. Waktu itu belum ada audisi Kota Lampung, and then gue harus ke Bandung. Nah gue ikut ke Bandung, gue nggak lolos, terus gue bilang oke, 2010 gue coba lagi deh. Ternyata ada kota audisi di Lampung. Lalu gue ikut yang di Lampung, ternyata menang untuk juara daerahnya, masuk ke tahap nasional, final dan sebagainya. Nggak taunya malah juara nasionalnya, 2010. juara. That's right. Itu dia perjalanan Tikas Harsa. Yoi. Gimana menurut lu gimana elemen tahun-tahun ini gimana? Lu masih ngikutin nggak? Gue biasanya sih setelah 2010, biasanya tuh tiap tahun gue memang diundang untuk datang. Kadang-kadang juga ngebantu pada saat kayak mereka lagi karantina, ya ketemu kenal-kenal sih. Kalau sekarang kayaknya tahunnya ini agak berbeda ya, karena kan udah online ya. Jadi gue, online. jadi kayak gue nggak sempet ngikutin juga sih. Tapi sempet datang ke acaranya sampai yang ke 2000 berapa tuh? Yang baru-baru ini deh. Kan sempat ada tuh 2002 sampai 2014, terus tiba-tiba ada jeda tuh. Kayak beberapa tahun, lalu dibikin lagi yang terakhir. Nah itu gue masih datang. Oke, siap. Lanjut, monggo. Next. 3, 4, gue ya? Ini nih, skincare kan? Ya. J. Ryan Carsten Catwalk. Maksudnya apa, pengen tahu cara catwalk? Gua rasa lo harus ngasih tutorial cara catwalk yang benar untuk cowok. Cukup. Gak banyak, gue udah pernah bikin video banyak tentang catwalk ya. Udah nggak cuma satu video doang, nanti kalian bisa search aja di situ cara belajar how to walk on the runway, itu juga ada di situ. Bisa cara macam-macam lah. Kalau modeling gue udah sering buat kontennya bro. Mau pose, cari angle terbaik, itu banyak. Jadi silahkan di search aja ya. Asik lah jawabannya. Lanjut. Keluarga Rikas Harsa. Keluarga Rikas Harsa. Oke. Keluarga lo di mana bro tinggalnya? Ya, gua 3 bersaudara. Gua ada kakak cewek, gua anak tengah, adik gua
cewek. Tapi keluarga ini udah pindah ke Australia. Siapa nih? Kakak sama adik lu? Semuanya. Terus yang di Lampung tadi? Di Lampung itu bokap, karena kan mereka divorce. Oke. Jadi dari nyokap gua, kakak dan adik gua mereka di Australia. Kalau bokap gua stay di Lampung karena emang ada kerjaan di sana. Dan waktu itu kan gue juga kerja di Lampung. Jadi memang gue sempat lama tuh, gua kayak di Lampung itu kayak stay ada kali 8 tahun. Lalu gue pindah ke Jakarta setelah Elmen. Kalau keluarga ya itu, gue jadi kadang gue ketemu bokap untuk yang daerah Lampung. Ada juga kalau ke Australia, kayak gue tuh kayak mudik tuh ibaratnya kayak ke Australia lah kayak gitu, ya kan? Berarti ada Australia sama Lampung. That's right. Keluarganya terpecah. Tapi gue bukan orang Lampung. Gue lahir udah di sini. Oh, lahirnya di Jakarta. Lampung itu pada saat gue lulus kuliah, gue kerjanya ke Lampung. Iya, kerja di Lampung kan abis dari Aussie. Iya, tapi banyak orang-orang yang bertanya-tanya, gue ini lahir di sana apa nggak? Sebenarnya which is actually bukan gitu loh. Lahir di Jakarta. Iya, tapi mungkin karena gue lama di Lampung, orang udah nganggap gue kayak warga lokal. Iya. Ya. Nah, berarti lo punya dua, apa namanya? Nggak bisa bro, KTP udah 1 sekarang. Udah nggak bisa 2 lagi. Next, J. Ryan Carson Gym. Apa gymnya? Kasih lihat ototnya dong. Jangan. Mana? Bicep, mana nih? Gini dong. Ini korban pandemi bro. Iya. Mungkin harus ditunjukin six pack-nya, tolong dibuka-buka gitu. Jadi udah mulai berlemak saya karena pandemi. Semua disalahkan karena pandemi. Gak lah, Mik, kalau foto kita malu tinggal search di Google juga fotonya toples semua. anak elemen gitu juga, sama gym gitu. Tapi kalau gym, Nggak bro, caranya adalah lo kasih fotonya, lo serahin ke si Pak Glenn, tacap-tacap dikit, tolong six pack-nya di gurat-guratnya lebih ditacap-tacap dikit. Gimana bos? Ya, biar bagus. Muka-mukanya dibikin agak-agak semi bule gitu. yoi. Siap. Keren lah. Betul. Kalau gym, apa yang mau gue cerita tentang gym ya? Kalau gue cerita tentang gym, mungkin gue mulai gym dari tahun 2008. Itu gue mulai masuk modeling. Gue mulai gym di saat itu karena waktu itu gue kurus banget. Sedangkan pada saat itu era-era model tuh era-era yang bulky. Zaman itu, zaman 2008. Jadi gue mesti, ya nggak gede-gede banget, tapi ya harus balance apa. Ideal. Itu tuntutan waktu itu? Ya. Kalau sekarang kan era model kan kurus-kurus kan? Iya, setahu gue yang cowok malah yang kayaknya lebih tinggi-tinggi. Kurus-kurus, iya, bahkan gue gym gitu. Iya. Kalau dulu gede-gede loh, bulky 2008. Bukannya susah ya? Maksud gua kalau kayak zaman dulu aja cowok bulky kan kayak lo style jazz, terus kadang-kadang kan ukuran tangan sama dada kayak nggak sesuai gitu kan? Nggak tahu dulu eranya gitu waktu gue masuk. 2008. 2008. Oh really? 2008. Oke. 2008. Maksudnya bukan yang krempeng-krempeng. Nah kalau gue tuh krempeng banget. Oke. Krempeng banget. Bulky-nya segede apa nih? Misalnya bulky-nya segede. bukan gede bodybuilder. Enggak. Bulky-nya tuh segede. Kayak apa ya? Kayak aktor siapa lah gitu. Kayak lo nonton film apa lah gitu. Kayak ini Jason Statham gitu gak? Dia kan lumayan kayak Mas Tarik. Nggak segede itu. Berarti lebih kecil. Kayak Tom Cruise? Iya segitu lah ya. Oke. Mereka tahu Tom Cruise. Ini dia fotonya. Ya, aduh ya. Siapa tahu. Mission Impossible men. James Bond, ya kayak gitulah ya. Kayak gitu lah, maksudnya bukan badan-badan yang gede-gede bang. Oke, gue ngebayanginnya tadi lu bilang gitu yang bulky harus kayak Thor atau yang kayak ya. Mungkin lebih tepatnya badan-badan elemen. Oh dulu begitu. Apa tuh yang gede-gede banget tuh? Majalah apa? Men's Health, bukan? Men's Health badannya bagus. Iya, Men's Health lumayan ini. Nggak seperti itu banget, tapi mengarah elemen ke arah sana. Oh sih. Gitu. Jadi, nah kalau gue posisinya nggak di elemen, gue di tengkorak. Oh gitu. Iya, jadi proses gue cukup berat di awal-awal gitu. 2008 gue mulai nge-gym sampai sekarang. Tapi lu pernah ikut elemen juga waktu itu? Nggak pernah ikut. Oh nggak ikut? Oke. Cuma ditawar-tawarin aja. Terus lanjut lagi, profil sama aja sama biodata ya kayaknya. Sama. Udahlah, mungkin lo ini aja bro foto lurus. Iya. Nih profil gua tampak depan, ini tampak samping. Iya. Ini tampak samping kiri. Tampak belakang juga ya? Belakang boleh, biar kayak cewek belum di belakang. Tampak belakang. Tuh, tampak belakang. Itulah profil muka gua 360. Iya. Biar nggak penasaran. Next, J. Ryan Carson tinggi. 187, tinggi gue 187 cm. Tinggi sih bro, itu kalau apa kayak pintu-pintu tuh udah lebih tuh kayak kepala lo kejedot gitu loh. Enggak, biasa tuh kalau di Momo eskalator tuh kan ada hati kepala gitu. Kayak gue cuma dikit lah. 187 tuh udah bisa nombok belum sih kalau main basket? Kalau nombok itu kalau ring yang asli kayaknya enggak bro. Emang beda sama yang biasa gitu? Ada beberapa ring yang gue bisa tombok, cuma gue nggak tahu itu ukuran asli atau enggak. Karena gue nggak pernah nyentuh ring, gue dulu tuh setinggi-tinggi loncat paling nyentuh papan, ya kan? Soalnya lapangan basket di sini kan beda-beda ya bro tingginya. Kayaknya emang diturunin ya, maksudnya nggak kayak di luar-luar gitu ya? Iya enggak lah bro. Nggak kayak NBA Enggak lah bro, standar gitu? gila kalau di luar mah 2 meter berapa bro? Oh, berarti mereka tinggi banget ya loncatnya ya? Iya, 187 aja tuh playmaker di sana. Wow, oke.
Oke. Center-centernya kan 2 meter. Oh iya. Berarti kan ringnya lebih tinggi daripada 2 meter. Iya. Gitu. Kalau di sini pasti diturunin kayak gitu. Nah, jadi beberapa tempat lapangan basket gue bisa ngedang, tapi ada juga yang gue nggak bisa. Tergantung tingginya sih. Tapi emang kan gue nggak spesifik belajar basket sih. Kan. Bukan atlet juga ya. Cuma main aja gitu. Last question buat J. Six pack. Bro kan udah tadi bro. Editan. Six pack gue tuh di foto-foto gue semuanya editan. Ah serius? Ya enggak lah. Jadi kalau kenapa gue bisa punya six pack? Jadi gue tuh sebetulnya dulu atlet renang. Dari kelas 4 SD tuh gue tiap hari masuk kolam renang. Jadi atlet renang, gue kompetisi. Jadi latihan pasti setiap hari. Gitu latihan atlet kan beda ya bro ya sama. Nggak tau bro, gue nggak pernah jadi atlet. Jadi atlet tuh bahkan gue kalau weekend tuh jam 4 pagi udah nyemplung kolam. Jadi jam 4 pagi kolam, kadang-kadang juga weekdays pagi nyemplung, sekolah pulang sorenya nyemplung lagi. Jadi hidup gue tiap hari udah sama air, terus ditambah gue kurus, makanya jadi ototnya kelihatan, kering badannya termasuk six pack-nya kayak begitu. Tapi by the way, berenang itu ngebantu tambah tinggi gak? Karena gue dulu juga berenang. Gue nggak tinggi gara-gara berenang. Gue kelar berenang itu 3 SMP udah stop berenang. Ya sekitar segitulah. Kan ada yang bilang tuh katanya kalau lo kayak main basket, lo berenang itu yang bakal tinggi. Gue tinggi gara-gara main basket. Ngaruh itu? Iya. Soalnya gue dulu waktu SMP gue inget banget, kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP, gue sering banget main basket tiap pulang sekolah. Dari 1 SMP, gue tuh masuk segini teman gue. Kayak temen gue tinggi banget anjir. Gue lulus, temen gue segini gue. Jadi itu gue cepet banget pertumbuhannya gara-gara basket. Kalau renang dari SD itu gue masih kecil-kecil biasa aja. Oh gitu. Gue main basket juga sih dulu sih, tapi kalau gue gini, gue punya pemikiran seperti ini bro. Kalau masalah tinggi, setiap orang tuh punya masa pertumbuhan tuh yang cepet. Tinggi-tinggi beda-beda tiap orang. Ada SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah. Oke. Ya kan yang kuliah termasuk terlambat lah, biasanya SMP SMA. Nah cuman nggak banyak orang yang ngeh ketika dia lagi cepet-cepet nih pertumbuhan tingginya. Nah mungkin waktu itu gue lagi SMP, masa pertumbuhan gue lagi cepet-cepetnya, ditambah gue hampir setiap hari main basket. Jadi semakin dirangsang lagi pertumbuhan tingginya. Makanya tiba-tiba bisa melonjak tinggi. Karena kalau di keluarga gue pun, adik gue pun segini semua bro. Gak ada yang tinggi, gue doang sendirian. Gitu, mungkin itu pemikiran gue sih. Benar-benar. Experience. That makes sense. Gitu. Bisa dirangsang, bisa. Abis nih. Pertumbuhan yang benar. Nah, ada lagi nih, ini kayak masih ada list bawah lagi nih. Nggak ada, kayaknya gue belum terkenal itu bro. Ini pertanyaan yang terakhir ya, buat Rikas Harsa. Gaya rambut Rikas Harsa. Gaya rambut bro, gaya rambut kayak dulu waktu di Elemen kan cepat. Iya, gaya rambut sih emang nggak pernah sama, tapi waktu di Elemen pendek. Karena emang mereka requestnya pendek. Waktu itu karena gue juga lagi kerja juga ya pasti pendek. Tapi personally gue lebih suka panjang. Kenapa? Lebih apa ya bahasanya? Lebih cantik. Karena mungkin karena dulu ibaratnya kan kalau waktu SMP tuh gue pengen punya rambut gondrong kayak rambut SMA. Tapi di sekolah gue tuh memang ngelarang kan. Misalkan kecuali kayak lu ke sekolah yang kayak yang boleh tuh mana ya? Kayak Pangudi Luhur, kayak Kanisius gitu kan. Itu memang dari itu kan udah boleh. Jadi gue baru bisa ngerasain rambut panjang itu setelah gue kuliah. Jadi kayak wah ini yang gue tunggu-tunggu nih gitu. Mungkin pada saat itu waktu gue kalau misalkan gue udah rambut panjang SMA, ya gue rasa mungkin gue nggak akan terus-terusan. Lo kalau kayak gini potong rambut berapa lama sekali? Dari gue terakhir PSBB kagak potong-potong. Dari awal PSBB. Berarti setahun sekali? Gue tuh potongnya, iya dari apa ya? Gue datang itu sekitar bulan Maret. Memang gue gak gunting. Paling waktu itu ada yang ngegumpel kayak. Dipotong sendiri? Enggak, gue minta dipotongin. Gue datang aja gitu. Tapi gue nggak pernah potong rambut karena emang lagi pendek-panjang. Nama hairstyle-nya apa? Lo tau nggak? Tahu. Apa? Sama yang lo datangin? Oh bukan maksud gue ini ya. Oh nama hairstyle-nya? Nama gaya rambut lo? Oh nggak tahu gue. Oh, lo masih di Mbak Desi? Masih. Sampai sekarang? Masih. Di Lebak Bulus? Kan udah pindah. Lebak Bulus ya? Ciledug sekarang. Iya Ciledug yang selatan. Tadi. Ciledug lah, sebelah itu, sebelah universitas itu loh. Semenjak pindah itu gue udah pindah. Semenjak situ gue udah nggak di situ. Kejauhan. Oke. Ya jadi kesana ngomongannya. Oke itu dia ya. Google interview beberapa pertanyaan gue dengan Rikas Harsa. Dan bro sukses ya bro buat lo, thank you so much sudah datang. Ya bro, thank you so much for having me. Yang lo lakukan, semoga pandemi ini kelarnya cepet ya, biar bisa traveling lagi. Amin. Gue pun juga pengen ke Jepang lagi. Tadi itu gue Desember ini pengen ke Jepang bro, cuman ya karena ini nggak bisa. Wow, that's very unfortunate. Oke bro, Instagram lo apa bro? Namanya Rikas Harsa. Instagram gue Rikas Harsa. YouTube? Channel gue Rikas Harsa Official. Rikas Harsa Official. That's right. Silahkan yang apalagi pecinta-pecinta yang suka naik gunung, silahkan ke kontennya Rikas Harsa karena di situ suka ngebahas bahkan gear-gearnya pun juga suka dibahas ya bro ya.
Ya, jadi gue ada macam-macam deh. Ada naik gunung juga, ada product review, ngasih tutorial and tips juga buat pendakian. Mantap. Alright, speaking for Coach Rubias, I'll see you in the video. Thank you so much. Bye, guys.